sebelumnya saya mau mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri buat semua teman-teman yang merayakan ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal tradisi dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya lagi di Mojokerto ya, jadi mudik ya. Jadi salah satu budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi mudik ketika Lebaran, jadi balik ke istilah kampung masing-masing ya. Jadi dari mana dia berasal dulu ya. Nah, setelah di sini saya bawa sebuah keris. Jadi ini salah satu keris peninggalan eyang ya, yang ada di rumah sini ya. Jadi ini warongnya cukup istimewa ya. Jadi ini warongko dari kayu Timoho ya. Dan ini gaya Jawa Timur, jadi cukup khas ya. Dan untuk isinya tapi dari daerah Jawa Barat ya, dari Pajajaran. Kebetulan ini salah satu pusaka peninggalan eyang yang paling sepuh ya. Dan nanti sebenarnya kita nggak akan bahas terlalu dalam ya, kita mungkin akan lebih membahas tentang budaya ya, budaya perkerisan ya. Salah satunya kenapa sih kita mau merawat keris ya, istilahnya untuk apa sih jadi kita merawat keris, jadi seperti itu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, sebenarnya kita di Indonesia ini kita punya banyak budaya ya. Nah, salah satunya perkerisan ya. Jadi kenapa sih kita mau-maunya sih merawat keris atau benda seperti ini ya? Apalagi kalau ini ya, ini salah satu yang tertua ya. Nah, ini sebenarnya sudah kropos ya. Mungkin bagi sebagian orang nggak layak dikoleksi, tapi ini benar-benar peninggalan ya. Dan memang ceritanya panjang ya, karena ini kerisnya Pajajaran dari daerah Jawa Barat sana sampai ke leluhur saya di daerah Jawa Timur sini ya. Dan ini warongkonya masih gaya Jawa Timur ya, Timoho lama ini ya. Jadi sangat bagus ya. Dan menemukan yang seperti ini mungkin sudah sangat jarang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok mau? Itu yang pertama, ini memang identitas bangsa kita ya. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi hampir di seluruh wilayah Nusantara ini itu punya yang namanya budaya keris, bahkan sampai di daerah Asia Tenggara ya, terkenal dengan keris Melayunya ya. Jadi ada banyak ya di Bugis, di Sumatera. Jadi itu juga punya budaya keris ya, di sebagian Kalimantan. Jadi seperti itu. Nah, dengan melestarikan, minimal kita nanti akan belajar lah, pasti cari tahu sedikit demi sedikit ya, apalagi kalau itu peninggalan ya. Makanya kalau peninggalan bisa mungkin dirawat ya. Nah, dulu awalnya juga cuma merawat peninggalan ya, dan karena akhirnya penasaran, jadi ada sesuatu yang menarik gitu ya, terutama dari teknologi tempat lipatnya itu menyajikan dari berbagai macam logam dan mengambil istilahnya yang sisi-sisi baiknya. Jadi keris itu selalu ada selorok bajanya ya, karena ada fungsi senjata ya. Baja itu tajam ya, bisa diasah tajam, tapi kalau ditutup itu getah mudah patah. Jadi untuk menutupi kelemahan itu nanti diapit dengan saton besi dan bahan pamor ya. Dan satonnya pun istimewa ya, biasanya dilipat-lipat dengan teknik tertentu ya, sehingga bisa membentuk berbagai macam pamor yang merupakan perwujudan dari tuah dan harapan ya. Jadi dibuatnya pusaka tersebut ya, jadi tergambar dari pamor juga ya, selain dapur dan materi bahan ya. Nah, minimal dengan mengetahui budaya leluhur kita, itu kita akan mengenal lah leluhur kita itu seperti apa ya, seperti apa. Jadi bukan cuma perkerisan aja ya, bahasa, terus yang budaya-budaya yang lain itu akan membuat kita mengenali. Jadi mereka secara berpikirnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Nah, misalnya seni arsitektur ya, nah, teman-teman yang paling terkenal mungkin tadi Borobudur, Prambanan, yang semegah itu ya, itu paling nggak di abad ke-8 lah ya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Jadi bangsa lain di saat itu kayak seni arsitekturnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman akan tahu bahwa leluhur kita itu atau leluhur bangsa kita itu bangsa yang besar ya. Jadi nggak ada alasan kita minder, apalagi kita percaya dengan bilang oh kayak leluhur kita itu primitif, bodoh, jahiliyah, penyembah batu, penyembah pohon. Itu mungkin akan terhapuskan lah kalau teman-teman mau istilahnya mempelajari budaya sendiri ya, dan terutama nanti pasti akan berkaitan dengan sejarah itu sendiri, sejarah bangsa ini.
Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas itu saja ya. Jadi kenapa sih kita kok harus Islam melestarikan budaya-budaya kita, minimal itu ya. Kita budaya ada banyak ya, bermacam-macam, dan itu adalah sebuah kekuatan. Jadi itu harus memang disatukan ya, karena memang zaman Majapahit pun sudah muncul ya, jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika ya, Tadhana Dharma Mangera itu ya. Jadi memang mereka sadar ya, jadi Nusantara ini beda-beda ya, jadi beragam budaya, adat istiadat, tapi memang harus bersatu, jadi seperti itu ya. Nah mungkin itu saja dari saya ya, dan sebelumnya saya mau mengucapkan jadi selamat merayakan Idul Fitri buat semua teman-teman yang merayakan ya. Jadi itu, dari mohon maaf lahir dan batin ya. Sekali lagi selamat Idul Fitri ya, dan semoga jadi apa-apa yang kita lakukan selama ini jadi bisa memberi istilahnya manfaat lah kita bagi diri sendiri dan lingkungan kita. Ini sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.